Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Doni Aris Nandi. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang In Defense of Objectivity dari buku Mass Media and Society dari James Curran and Michael Gurevich pada bab 11. Nama saya Doni Aris Nandi dengan NIM 552221100005. Objektivitas sebagai landasan seseorang dalam melakukan pekerjaan, salah satunya adalah dalam pekerjaan pers atau jurnalisme. Di mana objektivitas dalam jurnalisme atau pers adalah prinsip yang signifikan profesionalisme jurnalistik. Nah, objektivitas juga seringkali merujuk pada suatu keadilan, kenetralan, faktualitas, dan non-partisan. Idealnya, objektivitas terkait erat dengan kebenaran, keadilan, keseimbangan, netralitas, dan tidak adanya pertimbangan nilai lain. Kemudian dalam pers juga atau jurnalistik itu mungkin sekiranya mereka tidak selalu objektif gitu ya. Nah, di mana agar mereka bisa menyampaikan suatu pesan yang objektif, makanya perlu adanya suatu kritikan. Nah, definisi dari kritikan atau kritik itu adalah sebuah celaan atau kecaman atas suatu keadaan, perilaku, atau yang kita anggap menyimpang atau tidak benar. Nah, kemudian dalam penyampaian kritik sendiri itu kita harus mengaruhi beberapa faktor. Yang pertama itu kritik disampaikan untuk memperbaiki pendapat atau perilaku seseorang dan bukan didasarkan atas kebencian terhadap perilaku atau orangnya. Kemudian kritik juga diperlukan suatu bukti-bukti yang kuat untuk meyakinkan sehingga orang tersebut bisa menyadari kesalahannya. Kemudian kritik juga bernilai eh, diperlakukan secara efektif gitu kan. Intinya adalah permasalahan harus bisa ditangkap oleh orang yang dikritik dengan mudah gitu kan. Kemudian memperhatikan juga kata-kata yang digunakan. Nah, di mana kata-kata yang digunakan tidak menyinggung perasaan dari orang tersebut sehingga pesan yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik. Nah, kemudian juga dalam objektivitas itu kan ketertarikan yang paling mendasar adalah tentang kebenaran gitu kan. Nah, kebenaran sendiri atau keingintahuan itu di mana mengklaim bahwa bagian dari jurnalisme itu yang tidak objektif berarti mengklaim bahwa adanya kegagalan ya yang memberikan kebenaran atau suatu keseluruhan. Nah, di mana biasanya itu adalah ditandai dengan ambiguitas. Nah, definisi dari ambiguitas itu adalah suatu hal atau kalimat yang memiliki interpretasi normal lebih dari satu. Ambiguitas ini bersifat diragukan dan sulit dipahami oleh orang lain karena memiliki arti yang ganda. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu biasanya kita bisa gitu kan membandingkan satu berita dengan berita yang lain sehingga kita bisa menyimpulkan gitu apa sih sebenarnya makna dari pesan tersebut ya. Kemudian uh, global dubs and local dubs, di mana biasanya objektivitas ini juga mengkritik pernyataan atau deskripsi sebagai iya atau tidak objektif kecuali di latar belakang beberapa kontras atau mungkin beberapa pernyataan yang lebih akurat atau deskripsi yang lebih baik. Nah, gitu kan. Di mana tidak ada cara untuk memutuskan kerangka kerja yang sesuai gitu kan dengan dunia. Nah, tuduhan bahwa karena orang dan budaya yang berbeda menggunakan kategori yang berbeda juga dan fungsi atau mewakili dunia dalam berita atau organisasi media masa tertentu yang sebagian atau terdistorsi atau tidak memadai merupakan cara yang ideologis. Kemudian juga adanya transcultural communication di mana eh, objektivitas itu adalah suatu asumsi dari budaya yang berbeda, memiliki pandangan dunia yang sangat berbeda dan tidak dapat ditembus. Kemudian, tapi diklaim juga sesuatu yang dilebih-lebihkan, di mana poin pentingnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah
terlepas dari semua pembicaraan tentang perbedaan dalam pandangan dunia, kita juga meyakini berbagi atau banyak hal yang bahkan dengan mereka yang berasal dari budaya yang sangat berbeda. Kemudian yang kedua adalah bagaimana ketika kita melihat sesuatu secara berbeda dari budaya lain, sehingga kita dapat melihat bahwa kita melihat sesuatu secara berbeda dan kita dapat melihat bagaimana kita melihat hal yang berbeda pula gitu kan. Kemudian juga dalam buku ini dijelaskan tentang deconstructing the social construction of reality, di mana peristiwa-peristiwa yang dengan cara menyimpang atau bias atau hal lainnya itu kan eh, menjelaskan tentang fakta yang diasumsi bahwa ada penggambaran peristiwa yang lebih baik dan atau lebih buruk, di mana yang lebih baik itu terlepas dari bias atau konsepsi, kemudian skema yang konseptual dari diri kita sendiri, sehingga kita dapat melepaskan diri dari poin kita sendiri gitu kan. Kemudian pandangan yang cukup untuk mengenali sejauh mana ya, memaksakan struktur atau kemiringan pada peristiwa yang dapat dilihat secara berbeda. Kemudian juga dari objektivitas ini kita mengerti tentang keadaan dan arti dari makna. Nah, di mana kan kebanyakan orang memiliki gambaran kasar tentang apa sih gitu kan objektivitas, nah, namun pernyataan memiliki jawaban yang pasti dan benar atau salah gitu kan. Contohnya misalnya adalah George Bush, di mana George Bush itu merupakan salah satu presiden dari Amerika Serikat saat ini ya. Kemudian meskipun ada beberapa orang yang menolak gitu kan dia sebagai presiden, tapi kebenaran dari fakta yang tak terbantahkan bagaimanapun juga fakta-fakta tersebut dibangun secara sosial gitu kan, memiliki keadaan dan arti gitu kan, sehingga ya mau nggak mau kita harus objektif gitu kan dalam melihat suatu permasalahan. Nah, kemudian ada juga tentang objectivity dan beyond, di mana garis objektivitas terkadang tipis ya di antara kasus-kasus di mana eh, tentang kebenaran. Nah, kemudian keyakinan pada objektivitas tidak berarti bahwa tentang setiap pernyataan yang mungkin kita ajukan itu hanya memiliki satu jawaban yang benar. Tetapi juga pernyataan yang menarik adalah seberapa luas ranah fakta objektif itu, dan di sini kritik objektivitas memberikan kontribusi penting. Bayangkan misalnya ada sebuah kontinum objektivitas untuk menentukan berbagai subjek dan pernyataan yang diselidiki oleh wartawan berita. Satu sisi kita menemukan bahwa fakta yang relatif langsung dan tidak kontroversial dari jenis yang baru saja kita diskusikan. Tapi di tengah-tengah kita juga menemukan pernyataan-pernyataan yang jelas-jelas ada kebenarannya gitu. Karena sebuah jawaban yang benar tetapi sebagian besar atau kecil jawabannya itu sulit untuk ditemukan. Nah, kemudian juga ada the politics of objectivity, di mana salah satu alasan untuk berpikir bahwa objektivitas secara inherent konservatif dengan cara ini berkaitan dengan ketergantungan reporter pada sumber. Di antara jurnalisme objektif adalah gagasan bahwa reporter tidak membuat klaim berdasarkan pengamatan pribadinya sendiri, tetapi berhubungan dengan sumber. Nah, namun sumber harus tampak kredibel untuk melakukan peran yang diperlukan dari pejabat, sumber pemerintah, serta pembuatan keputusan penting lainnya di masyarakat. Nah, dengan kredensial siap pakai untuk pekerjaan itu gitu kan. Nah, selain itu juga mereka sering memakai keterampilan dan sumber daya untuk menggunakan media keuntungan mereka gitu kan. Nah, namun sumber-sumber seperti itu biasanya bukanlah pengamat yang tidak tertarik dengan hanya dimotivasi oleh cinta dan kebenaran. Oleh karena itu, wartawan itu kan atau jurnalis itu menghadapkan dilema gitu kan, di mana mereka gitu harus menyediakan corong tanpa filter kepada sumber-sumber tersebut. Mereka melayani kepentingan sumber tersebut agar tidak memberikan corong tanpa filter. Kemudian jurnalis juga harus membuat pilihan tentang pernyataan sumber mana yang cukup kontroversial untuk menyerukan penyeimbangan dengan sudut yang lain, dan mereka harus memilih sudut pandang penyeimbang. Nah,
Sekian presentasi dari saya tentang objektivitas, di mana kesimpulannya bahwa objektivitas itu memiliki suatu sifat yang adil gitu kan, kebenaran, netral, tidak ada, unsur dari nilai-nilai lain sehingga, objektivitas ini, sangat penting dilakukan atau dimiliki oleh setiap, eee, orang yang bekerja di pers atau di jurnalistik. Mungkin sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.